Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat sukacita dan kesehatan yang boleh kami terima hingga detik ini. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu, terlebih kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, semuanya boleh menjadi kesenangan buat hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini seutuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Katakan sekali lagi, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Sekali lagi, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, wibawa dan kuasa kepada kami, agar kami mengerti, memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, buka hati, pikiran dan kehidupan kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Injil menurut Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu,
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anak-anakku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pada pagi ini adalah hidup oleh karena belas kasihan Allah. Hidup oleh karena belas kasihan Allah. Kalau kita diberikan kesempatan untuk menilai hidup kita, seberapa baikkah kehidupan kita terhadap orang lain? Setiap pribadi pasti berbeda-beda dalam menilai hidupnya di hadapan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan manusia itu sangat terbatas, dan kehidupan manusia itu temporal atau sementara, suatu saat kita juga kembali kepada Sang Pencipta. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Injil Lukas kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan nasihat atau Tuhan Yesus memberikan teguran kepada beberapa orang yang menilai dirinya adalah orang baik dan lebih benar daripada orang lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan agar orang-orang yang meninggikan diri, agar orang-orang yang melihat dirinya lebih baik daripada orang lain bisa mendengar dan bisa memahami melalui perumpamaan yang Dia sampaikan. Oleh karena itu, perumpamaan Tuhan Yesus berkaitan dengan dua orang. Yang pertama adalah orang Farisi. Yang kedua adalah pemungut cukai. Orang Farisi menilai hidupnya lebih baik daripada orang lain. Menilai dirinya lebih indah daripada orang lain. Dan orang Farisi menilai hidupnya lebih benar daripada orang lain. Ada dua orang yang sangat berbeda, baik secara status sosialnya maupun juga status keagamaannya. Tetapi kita bisa menyadari, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan manusia satu dengan yang lainnya tidak berbeda. Di hadapan Tuhan menurut harkat dan martabatnya di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menilai hidup kita pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan tanpa merendahkan orang lain di hadapan Tuhan. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan berkaitan dengan pemungut cukai, bahwa kehidupan pemungut cukai kalau kita melihat secara keagamaannya jauh daripada Tuhan, tetapi dua respon baik orang Farisi maupun maupun pemungut cukai ini memberikan respon yang berbeda pada saat mereka menghadap hadirat Tuhan. Orang Farisi berkata pada saat dia berdoa kepada Tuhan di bait Allah, dia mengatakan bahwa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang yang lalim, aku bukan pezinah, aku juga bukan pemungut cukai,
Nah, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat diri kita selalu harus introspeksi diri. Bagaimana kehidupan kita hari lepas hari di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita hari lepas hari di mata Tuhan maupun di mata orang lain. Tetapi yang diharapkan oleh Tuhan, jadilah anak Tuhan yang rendah hati. Jadilah anak Tuhan yang mengerti dan memahami arti dari kehidupan. Oleh karena itu, kita belajar bagaimana orang-orang Farisi ini menganggap dirinya lebih hebat, lebih benar daripada orang lain. Dengan demikian, orang Farisi merendahkan martabat orang lain di mata Tuhan. Tetapi bagaimana respon dari pemungut cukai ini? Pemungut cukai ini bahkan berdoanya jauh-jauh daripada seorang yang Farisi ini. Mereka hanya menundukkan kepala. Mereka hanya berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu dia katakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Inilah suatu ungkapan yang sejujurnya yang disampaikan oleh orang pemungut cukai ini, bahwa dia mengatakan dirinya, "Aku adalah orang yang berdosa." Pada saat kita menghadap Tuhan, pada saat kita datang kepada Tuhan, sikap rendah hati, sikap yang benar-benar mau berserah kepada Tuhan adalah sikap yang totalitas yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di mata Tuhan, bagaimana kehidupan kita pada saat kita menghadap hadirat Tuhan. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap rendah hati dan menyadari bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan, bahwa hidup ini adalah belas kasihan Tuhan. Kalau kita membandingkan dua orang ini, baik orang Farisi maupun juga seorang yang pemungut cukai, orang yang dibenarkan menurut kalian, menurut anak-anak, adalah orang yang mau merendahkan diri. Melihat karakter, sikap hidupnya, perilaku hidupnya di hadapan Tuhan. Sehingga semuanya apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita persembahkan, tujuannya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Perilaku anak-anak Tuhan pasti menunjukkan perilaku yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Begitu pula di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kehidupan yang kita persembahkan membawa keagungan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita harus menghindari perilaku yang menyombongkan diri, perilaku yang menganggap diri kita hebat daripada orang lain. Itu justru akan merendahkan martabat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan yang mengerti akan kasih karunia, menempatkan hidupnya di hadapan Tuhan dan hidupnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu di dalam ayat yang terakhir dikatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi karakter Kristen harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yaitu merendahkan diri satu sama lain di hadapan Tuhan. Kiranya karakter Kristus ini menjadi bagian yang terindah di dalam kehidupan kita, hidup bersama dengan orang lain. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa kami di dalam surga, pada pagi ini kami bersyukur sudah mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui sikap hidup, tutur kata kami, perilaku kami senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan hati yang berserah bahwa kekuatan Tuhan, belas kasihan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami menghargai hidup ini sebagai suatu kemurahan yang terindah di dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kebenaran firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga kami boleh disebut sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, dan jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan dengan hati yang berserah dan bersandar kepada hikmat Tuhan, sehingga kami juga boleh menyatakan kasih Kristus kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati anak-anak kami, memberikan masa depan yang cerah kepada anak-anak kami, dan memberkati apa yang menjadi kerinduan anak-anak kami di dalam meraih cita-cita dan masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk SMP Petra, kiranya diberkati oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat pendidikan yang ada di kota Kediri maupun yang ada di sekitarnya. Terpujilah Bapa di surga, inilah seruan doa kami, hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hidup ini harus
jadi